Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judges, para instruktur Hactive 8 dan juga teman-teman tercinta sekalian. Kami dari grup 2 hari ini kita akan mempresentasikan terkait comparison shopping engine ya. Dengan nama app-nya itu Toko Hunt atau Hunt Your Best Price di sini tulisannya ya. Sedikit tentang tim kami, di sini ada saya Bandoro dan juga ada partner saya Mas Bagus Septian. Oke, jadi sebagai background ya. 2022 siapa sih yang nggak belanja online ya kan? Kita bisa beli handphone, kita bisa beli meja, kita bisa beli laptop secara online, lampu, bahkan rumah pun bisa kita beli secara online, ya kan? Oke, dan memang secara data, sekitar 2,14 miliar orang saat ini itu berperan sebagai online shoppers ya. Dan kita bisa lihat statistik e-commerce mengisi retail pasar dunia itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di 2015 hanya sekitar 7%, dan 2020 itu mencapai 18%. Jadi memang e-commerce ini merupakan industri yang sangat berkembang. Nah, menurut lembaga statistik, ada 3 hal yang menjadi konsiderasi utama nih seorang consumer berbelanja secara online. Yang pertama itu ada stock availability, kedua dan ketiga, saya garis bawain di sini adalah efisiensi dan juga harga yang cenderung lebih murah. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Anggap aja ada seseorang bernama Jono gitu ya. Jono ingin berbelanja secara online. Nah, tentu saja saat ini ada berbagai macam platform e-commerce yang memungkinkan Jono berbelanja ya kan. Opsinya juga sangat banyak. Dan ini merupakan sesuatu yang beneficial karena banyak comparison di sana. Nah, tapi opsi ini sangat banyak. Misalkan saja Jono cari MacBook Air M1. Ini ada 15.000. Anggap aja dia sangat ingin membeli produk ini ya. Jadi dia scrolling satu-satu dan akhirnya dia menemukan, oh kalau dia mau membeli produk ini, MacBook Air M1 dengan spesifikasi dari Jepang dan 256 GB ya. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika Jono udah yakin nih, udah memastikan kalau ini adalah produk yang dia inginkan, gimana Jono bisa tahu kalau ini adalah produk yang terbaik? Dalam kata lain, gimana Jono bisa tahu kalau tidak ada produk lain dengan kualitas yang sama, spesifikasi sama, tapi harganya lebih murah. Nah, karena itulah itu asal muasal dari app kami kali ini ya, Toko Hunt, di mana Toko Hunt ini adalah comparison shopping engine. Jadi memang tujuan Toko Hunt ini adalah mengkomparasi barang yang udah dipilih untuk dibeli, mengkomparasi dengan barang-barang lain yang spesifikasinya sama. Jadi caranya gampang, cara menggunakannya gampang. Nanti Jono tinggal memasukkan saja nama produknya di sini, dan dia memasukkan harga produknya. Dan sistem kita akan langsung mencari produk-produk dengan spesifikasi sama. Kita lihat di sini MacBook Air M1 chip dengan Japan set 256 GB ya. Dan dia bisa langsung melihat harga-harga lain dengan produk rating dan jumlah review yang bervariasi juga. Sehingga nanti dia bisa mencari barang yang spesifikasinya sama dengan harga terbaik. Nah, kelebihan dari app kita sebenarnya pertama itu simple ya. Jadi ketika kita mendapatkan produk yang memang kita inginkan, kita tinggal masukkan saja kata kuncinya. Kedua, efisien. Mungkin pertama-tama tampak datanya table aja seperti ini ya. Tapi ketika seseorang sudah mendapatkan produk yang dia inginkan, sebenarnya dia tidak butuh banyak informasi lain selain informasi-informasi yang memang krusial seperti harga, produk rating amount, dan berbagai macamnya. Ketiga, app kita ini menyajikan suatu data yang sifatnya real time ya. Jadi langsung menggambarkan harga pasar. Oke, jadi bagaimana cara app kita ini bekerja? Pertama, tentu saja kita melakukan web scraping ya dari media-media e-commerce yang ada di sana. Hasilnya ini berupa data yang nantinya kita proses lebih lanjut, karena data seperti ini tidak bisa diolah komputer. Kita harus ubah jadi angka terlebih dahulu, lalu kita juga melakukan vektorisasi ya, karena komputer nggak bisa mengakses data dalam bentuk tulisan seperti ini, jadi kita buat tulisan-tulisan ini jadi vektor, atau jadi kumpulan angka. Selanjutnya baru ketika ada produk baru, judul atau nama produk dari produk ini akan dibandingkan kedekatannya dengan produk-produk yang sudah terdata di database kita, sehingga akan menghasilkan rekomendasi. Oke, jadi
karena timeline project kita hanya 1 minggu ya, jadi memang data scraping yang kita dapat sekarang masih terbatas dan hanya berfokus ke produk tertentu saja, seperti HP, MacBook, dan alat kecantikan. Kita langsung aja ke produk demo. Oke, jadi di sini anggap saja seseorang mencari produk MacBook Air M1 2020 ya. Meskipun sudah diurutkan dengan harga terendah, misalkan, tapi orang tersebut tetap harus scrolling satu-satu ya. Di sini sudah dipilih rating 4 ke atas, dan kita lihat rating pun tidak menentukan berapa bagusnya produk. Karena review juga berpengaruh. Nah, anggap saja seseorang tersebut udah menentukan kalau dia ingin memiliki produk ini, dan dia udah melihat reviewnya, dan dia ingin melihat apa ada produk dengan spesifikasi sama dengan harga lebih murah. Nah, dia tinggal copy nama produknya, pilih kategorinya MacBook, di copy nama produknya, masukkan harganya. Oke. Nah, orang tersebut akan langsung tahu kira-kira harga rata-rata di pasaran berapa, perbandingan harga dia dengan harga yang paling murah berapa, dan kita lihat di sini spesifikasinya sama ya. MacBook Air M1 Space Gray 256 GB Japan. Nah, dia juga bisa urutkan produk-produknya dari harga yang paling murah. Nah, harga paling murah belum tentu kualitas paling baik ya. Makanya kita di sini ada rating amount dan product rating. Jadi dia bisa pilih harga yang murah, tapi ratingnya bagus. Nah, misalkan orang tersebut udah memilih produk ini, dia tinggal ketik saja indeksnya, dan langsung dia bisa membuka halaman produknya. Dan dia bisa mendapatkan produk yang 200.000 lebih murah, yang merupakan saving yang cukup baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Mas Bagus. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan challenge yang kami hadapi selama pengerjaan proyek ini. Jadi yang pertama adalah dalam hal web scraping, kami hanya memiliki sumber daya dan budget yang terbatas untuk melakukan web scraping secara ekstensif dan cepat. Karena untuk melakukan hal tersebut, kami membutuhkan cloud services. Lalu dalam hal manual preprocessing, karena kami belum terlalu memahami data yang akan kami dapatkan melalui web scraping, jadi kami melakukan preprocessing dan web scraping secara terpisah. Untuk kedepannya kami akan melakukan processing dan web scraping secara bersamaan. Dan juga karena dalam hal time constraint, karena proyek ini hanya memiliki waktu 7 hari untuk diselesaikan, dan kebanyakan waktunya hanya digunakan untuk diskusi ide proyek, untuk pengumpulan data melalui web scraping dan pemrosesan data. Dan juga yang terakhir adalah dalam hal product matching. Jadi untuk saat ini aplikasi kami hanya bisa melakukan product matching berdasarkan nama produk itu sendiri. Jadi untuk kedepannya kami akan mengembangkannya dengan juga mempertimbangkan deskripsi produknya seperti spesifikasi produk tersebut, dan juga melalui sentimen tentang produk itu seperti review ataupun komen yang ditinggalkan untuk produk itu, dan juga menambahkan gambar untuk user bisa mencari produk yang mungkin sulit untuk dideskripsikan dengan teks dengan aplikasi kami. Next. Ya, kemudian untuk success story kami dalam pengerjaan proyek ini, jadi aplikasi yang kami buat mampu merekomendasikan produk yang lebih murah dengan kualitas dan spesifikasi yang sama. Kemudian kami juga mampu mengumpulkan 4.000 lebih data dengan web scraping dari e-commerce platform. Lalu dari aplikasi kami, user juga bisa dengan mudah mengakses URL toko online yang diinginkan. Dan juga kami mampu membuat display rekomendasi yang komprehensif dan real-time yang mudah digunakan. Next. Ya, kemudian untuk stretch goal-nya, jadi hal yang akan kami lakukan jika kami mendapatkan sumber daya dan waktu yang lebih. Pertama adalah kami akan menggunakan cloud services agar kami bisa melakukan web scraping secara lebih ekstensif dan lebih cepat. Kami juga akan mengumpulkan lebih banyak data dari berbagai e-commerce platform, juga untuk mengambil data dari produk yang lebih bervariatif, karena untuk sekarang produk yang kami dapatkan hanyalah untuk handphone, MacBook, dan kosmetik.
Kemudian kami juga akan melakukan processing dan scraping secara bersamaan. Lalu kami juga akan mengoptimalisasikan product matching dari aplikasi kami. Kami akan mengembangkannya dengan juga untuk mengikutsertakan deskripsi produk yang diinginkan. Kemudian kami juga akan mengimplementasikan computer vision agar user bisa mencari barang yang diinginkan jika barang tersebut susah dideskripsikan melalui teks. Kami juga akan memperluas rekomendasi kami tidak hanya melalui harga, rating, dan review, tetapi juga memasukkan informasi diskon ataupun promosi produk lainnya. Dan juga jika memungkinkan kami ingin untuk mengintegrasikan aplikasi kami kepada database e-commerce agar bisa memperoleh data yang lebih komprehensif. Ya, sekian dari kelompok kami. Ya, ini bisa ada QR code jika hiring partner ingin catch up lebih lanjut. Terima kasih.